Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Novi. Hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Nah, anak-anak sekalian, saat ini kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, yang membuat manusia saling terbuka dan saling bergantung satu sama lainnya. Penyebab adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan kemajuan alat transportasi. Dengan adanya kemajuan teknologi, barang-barang buatan Indonesia bisa menjangkau seluruh dunia. Demikian sebaliknya, barang-barang luar negeri bisa kita peroleh dengan mudah di negara kita. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan peta dunia berikut ini. Amati berbagai macam produk yang ada pada peta tersebut. Ada jam tangan dari Swiss, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, kemudian mobil dari Jepang, batik dari Indonesia, dan susu dari Selandia Baru. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain, seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalkan batik. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Mari kita baca teks yang berjudul Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika, Hillary Clinton, dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja, berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Deng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Deng Ujo sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Adapun kerjasama Indonesia dalam bidang sosial budaya lainnya antara lain yang pertama SEA Games, kedua pertukaran pelajar, ketiga penanggulangan dampak bencana alam, dan penanganan narkoba. Selain di bidang sosial budaya, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara ASEAN di bidang politik.
Antara lain mengikuti ASEAN Defense Minister Meeting atau Menteri Pertahanan ASEAN, pengiriman duta dan konsulat, perjanjian ekstradisi ASEAN, perjanjian kawasan bebas nuklir, dan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Nah, anak-anak, tahukah kamu listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan. Mari kita baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Bacaan yang berjudul Menghasilkan Energi Listrik tadi merupakan salah satu teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Adapun struktur dari teks eksplanasi antara lain, yang pertama pernyataan umum, berisi statement umum dan bersifat menarik, ringkas dan jelas. Yang kedua, deret penjelas atau penjelasan, berisikan tentang detail penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya. Yang terakhir disebut dengan penutup atau interpretasi. Pada penutup atau interpretasi ini berisikan kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Nah, anak-anak, demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.